Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Umia Studio semuanya. Di video aku kali ini aku bakal merangkum sebuah film dari Korea. Nah, film ini berjudul Alive. Mungkin kalian sudah nggak asing lagi ya dengan judul film ini, karena film ini tuh sangat booming di tahun ini, di tahun 2020. Jadi film Alive ini menceritakan tentang kehidupan seorang pemuda dan seorang wanita yang bertahan hidup di sebuah apartemen ketika apartemen mereka itu diserang oleh para zombie. Nah, di dalam filmnya ini nanti itu berbeda dengan film-film zombie pada umumnya, di mana di sini itu dipergunakan berbagai alat-alat canggih yang dipakai oleh remaja-remaja milenial zaman sekarang seperti drone ataupun permainan game PUBG dan alat-alat canggih lainnya, dan pokoknya dikemas dalam bentuk yang modern banget gitu ya. Jadi beda dengan film-film zombie pada umumnya. Oke, langsung saja, nggak lama-lama kita tonton rangkuman filmnya berikut ini. Film pertama diawali dengan sebuah adegan ada seorang laki-laki yang sedang enak-enak tidur. Di sini dia bernama Oh Junwoo. Saat itu dia sedang ditinggal oleh kedua orang tuanya bekerja, kemudian kakaknya juga sedang keluar rumah. Jadi dia menerima sebuah pesan tulisan dari ibunya bahwa dia disuruh untuk belanja bulanan karena stok makanan di rumah itu udah habis. Tapi namanya juga anak cowok ya, kayaknya dia tuh males belanja dan dia lebih memilih untuk ngegame. Di tengah-tengah obrolannya bersama teman-temannya, ada salah satu temennya itu bilang bahwa si Oh Junwoo ini disuruh ngecek TV. Kemudian dia buru-buru nih keluar karena dia mendengar ada keributan di apartemennya dia. Dan ternyata di luar apartemennya itu sedang terjadi keributan. Orang-orang itu pada berhamburan keluar dari apartemen. Kemudian banyak terjadi kecelakaan saat itu. Jadi mobil-mobil itu saling bertabrakan. Kemudian orang-orang itu saling kayak saling menyerang gitu. Di pintu apartemennya Oh Junwoo itu terdengar ada orang yang mengetuk-ngetuk pintu. Nah, si Oh Junwoo ini ngecek nih siapa yang ngetuk-ngetuk pintu apartemennya. Dan ternyata itu adalah tetangga sebelah kamarnya Oh Junwoo. Jadi dia tuh menerobos masuk, alasannya ingin meminjam toilet. Karena Oh Junwoo ini baik, dia pun meminjamkan toiletnya, tapi memang sedikit curiga. Karena badannya si tetangga ini berlumuran darah gitu ya. Dan ternyata si tetangganya ini setelah keluar dari kamar mandi itu menunjukkan gelagat aneh ya guys. Jadi matanya itu langsung merah dan dia tuh teriak-teriak nggak jelas seperti itu. Jadi sudah dipastikan bahwa tetangganya ini terkena gigitan zombie. Nah, ini dia ketika si tetangganya itu berubah menjadi zombie dan dia pun langsung menyerang Oh Junwoo. Tapi alhamdulillahnya si Oh Junwoo ini memenangkan pertarungan dengan si zombie tetangganya ini dan berhasil mendorong tetangganya ini keluar dari kamarnya. Setelah berhasil mendorong zombie itu keluar, selanjutnya ada sebuah berita yang menayangkan bahwa orang-orang yang ada di apartemen atau yang ada di sekitar lingkungan apartemennya si Oh Junwoo ini dilarang untuk keluar dari kamar. Jadi diharapkan mereka untuk tinggal sementara selama 2 hari karena nanti akan ada bantuan yang datang. Dan mereka disuruh menghemat bahan makanannya. Oke, jadi kalian tahu ya maksud di film awal tadi, di adegan yang awal tadi, di mana ibunya itu kan menyuruh Oh Junwoo ini untuk belanja. Tapi si Oh Junwoo ini tadi malas-malesan ya, jadi dia nggak mau belanja dan akhirnya di situ dia kekurangan bahan makanan untuk disetok selama 2 hari.
Di hari ke-10, si Oh Junwoo ini menggunakan teknologi canggihnya yaitu drone untuk mengamati keadaan di sekitar apartemen, apakah masih banyak zombie apa enggak. Dan scene pun berpindah ke malam hari. Dia dari luar apartemennya itu mendengar suara tembakan. Jadi dia tuh ngintip di jendela gitu. Terlihat ada seorang polisi wanita yang mencoba kabur. Mungkin dia juga terjebak di dalam apartemen. Dia mencoba keluar dan di situ dia bertarung dengan para zombie ya tentunya. Jadi di adegan ini diperlihatkan bahwa dia belum sempat nembak itu dia sudah diserang sama zombinya. Dia ditarik ke sebuah lorong gitu, kayak jalanan yang bentuknya lorong. Nah, karena si Oh Junwoo ini menyaksikan kejadian itu, dia langsung teriak. Dia neriakin zombie-zombie itu tadi biar nggak nyerang si polisi perempuan itu tadi. Mungkin karena ya rasa belas kasihannya dia ya, jadi dia tuh pengen nolong si polisi perempuan tadi. Tapi ya namanya zombie ya, mau diteriakin kayak gimana pun ya udah tetap aja dia haus akan darah. Dengan berikutnya si Oh Junwoo ini benar-benar sudah mulai stres banget ya guys, karena bahan makanan udah habis, air juga nggak ada. Ya kalian bisa membayangkan sendirilah situasinya. Nah, bisa kalian bayangkan, akhirnya dia tergeletak di lantai, saking stresnya. Tiba-tiba ada panggilan masuk di handphonenya dia. Oke, ada panggilan masuk, kemudian dia mengangkat telepon itu tadi yang ternyata dari ibunya. Tapi karena sinyalnya itu agak susah ya, sehingga dia membuka jendela kamarnya dan mengarahkan HP-nya keluar ya, mungkin untuk nyari sinyal ya. Oke, sampai dia berjuang kayak gini ya, sampai dia berpegangan ke tali besi untuk dapetin sinyal. Tapi guys, ini adegan yang paling sedih menurut gue. Di situ saat ibunya telepon dan terdengar jelas oleh si Oh Junwoo, ibu, ayah dan kakaknya itu lagi diserang oleh zombie guys. Jadi awalnya baik-baik aja, ibunya ngobrol, tapi di tengah obrolannya ibunya tuh teriak-teriak, neriakin ayahnya, neriakin kakaknya. Intinya mereka tuh lagi diserang sama zombie. Bayangkan bagaimana rasanya. Dan ini dia ekspresinya si Oh Junwoo, sangat-sangat terpukul ya, udah stres, nggak bisa kemana-mana. Sekalinya ada telepon dari ibunya, dia senang banget. Tapi di saat itu juga dia harus mengetahui bahwa keluarganya semuanya sudah meninggal karena diserang oleh zombie. Otomatis saat itu juga dia tuh ngamuk guys, ngamuk ya, marah. Mungkin marahnya sudah di puncak ubun-ubun ya. Jadi TV-nya itu ditendangin, dirusak, semua barang-barangnya itu dilempar, sampai dia pun nekat keluar dari kamarnya dan teriak-teriak gitu. Dia nyerang zombie-zombie yang ada di depan rumahnya, dia pukuli pakai tongkat, pakai kayu. Dan karena dia sudah benar-benar frustasi, dia akhirnya memutuskan untuk bunuh diri guys. Nah, ini saat dia hampir meregang nyawa, ada senter laser yang mengenai matanya dia. Jadi ada orang yang ada di seberang apartemennya dia itu meleser wajahnya si Oh Junwoo ini guys. Jadi kayak dia tuh mau ngelarang si Oh Junwoo ini untuk bunuh diri, jangan bunuh diri dulu gitu. Oke. Nah, karena si Oh Junwoo ini melihat ada orang lain di situ yang juga masih selamat, masih bertahan juga di dalam apartemen, akhirnya dia mengurungkan niat untuk bunuh diri. Ternyata yang nyenterin si Oh Junwoo ini adalah lawan mainnya, yaitu Park Shin Hye ya, aktris Korea yang menurut gue cantik banget, dan namanya di film ini yaitu Kim Yoo Bin.
Ternyata ada orang lain yang juga masih hidup di situ, yang bertahan hidup juga. Si Oh Jun Woo ini seneng banget. Nah, terlihat di eh, teropongnya si Park Shin Hye ini ketika dia lagi liatin si Oh Jun Woo di seberang kamarnya dia. Adegan berikutnya, si Oh Jun Woo ini saling berkenalan dengan Yoo Bin. Jadi dia menuliskan namanya di HP-nya, begitu pula si Yoo Bin. Jadi mereka ini saling berkenalan ya guys. Jadi adegannya itu so sweet banget. Kemudian adegan berikutnya itu terlihat bahwa Yoo Bin itu diserang sama zombie-zombie di apartemennya dia, dan di situ dibantuin oleh si Junwoo menggunakan drone-nya, kemudian menggunakan botol yang dilempar ke zombie. Jadi untuk menyelamatkan si Yubin. Kalian harus nonton karena adegannya itu seru banget untuk perang melawan si zombie ini, guys. Karena penyerangan zombie tadi di apartemennya si Yubin membuat makanan yang ada di dalam rumahnya si Yubin ini porak-poranda dan habis ya. Dan Junwoo pun makanannya tinggal itu aja. Nah, akhirnya si Junwoo itu inisiatif untuk bergerilya ke tetangga-tetangganya untuk mencari makanan yang masih bisa dimakan. Akhirnya dia pun dapat kayak selai roti gitu ya di kulkas tetangga-tetangganya itu yang udah meninggal. Di tengah asik mencari makanan, si Junwoo ini pun diserang oleh zombie. Jadi ada adegan di mana Junwoo melawan zombie, kemudian dia pun lari untuk kembali ke kamarnya lagi. Setelah malam yang panjang, ketika Junwoo itu berkelahi dengan para zombie, ia pun dibangunkan sama si Yubin menggunakan HT yang sebelumnya didapatkan oleh Junwoo di kamar-kamar tetangganya, dan mereka pun akhirnya berkomunikasi dan merencanakan bahwa mereka ini akan naik ke lantai 8 di apartemennya karena si Yubin ini mengamati dari beberapa hari kalau di lantai 8 ini aman ya dari zombie. Jadi clear nggak ada zombie sama sekali di lantai 8. Jadi mereka pun sepakat untuk bersama-sama ke lantai 8. Siapa tahu di sana ada bahan makanan atau tempat yang lebih layak untuk mereka bersembunyi. Nah, sebelum mereka beraksi, si Yubin ini sangat manusiawi ya guys ya. Dia kan punya tanaman. Sisa minuman yang ada di botolnya dia itu disiram ke tanamannya dia. Jadi ini salah satu nilai moral yang ada di film ini. Jadi kita sesama makhluk hidup harus saling menjaga dan melindungi. Nah, si Junwo ini ngehate si Yubin, bilang kalau aku dulu ya yang turun, kamu nanti nyusul. Tapi belum sampai si Junwo ini turun, ternyata si Yubin ini nggak mau banyak cincong ya, nggak mau banyak cakap, dia langsung terjun pakai tali ke bawah guys. Keren nih cewek. Dan akhirnya ketika nyampe di lantai dasar langsung disambut oleh para zombie. Nah, di sini adegannya itu tarung ya. Jadi si Yubin ini melawan para zombie menggunakan kapak saktinya dia. Ya, bisa kalian lihat ya, di sini dia bawa kapak saktinya untuk melawan para zombie yang semakin banyak, dan akhirnya si Junwoo ini pun sampai di dasar juga, di lantai dasar, dan mereka berdua saling bahu-membahu untuk melawan si zombie. Dan akhirnya setelah perkelahian yang amat berat, mereka pun akhirnya berhasil masuk ke dalam lift. Oke, masuk ke dalam lift, dan akhirnya pun mereka ketemu secara langsung. Jadi scene ini tuh benar-benar so sweet juga ya. Jadi akhirnya si Junwoo dan Yubin ini ketemu langsung. Nah, sesampainya di lantai 8 guys, nggak disangka-sangka yang dikira sama Yubin itu lantai 8 ini bersih, nggak ada zombie, nggak ada penghuni. Ternyata ada seorang zombie ya di situ, seorang zombie bapak-bapak gitu. Dan
Otomatis si Junwoo dan Yubin itu kelabakan guys, mereka bingung harus sembunyi kemana karena di situ ternyata ada banyak sekali zombie guys. Jadi ini bisa kalian lihat ketika zombie itu sudah mulai mendekati si Yubin dan Junwoo. Nah si Yubin itu tadi berusaha untuk mengetok-ngetok pintu apartemen di situ, mungkin ada yang masih selamat di situ yang bisa menolong mereka. Nah, si Junwoo ini mencoba untuk melawan mereka dengan cara merobohkan di situ ada pagar besi gitu ya. Mungkin si Junwoo ini kayak Superman atau Batman ya, kuat banget sampai dia bisa jebolin terali besi itu dan ngerobohkan ke zombie-zombinya. Dan alhamdulillah guys, ada seorang bapak-bapak yang ternyata masih hidup di salah satu kamar apartemen di lantai 8 itu. Bapak-bapak itu membuang sebuah kayak petasan gitu ya, jadi petasan berasap untuk mengalihkan si zombie itu untuk menyelamatkan si Junwoo dan Yubin. Mereka pun akhirnya dibawa masuk ke kamar apartemennya dia. Nah, si Yubin ini sempat curiga ya, kenapa kok si laki-laki ini mau menyelamatkan si Junwoo dan Yubin, kan sangat beresiko ya kalau nyelamatin orang lain gitu. Tapi si Junwoo ini menenangkan si Yubin bahwa mereka itu harus percaya sama bapak-bapak ini karena bapak-bapak ini tuh udah mau nolongin mereka gitu. Nah si bapak-bapak ini mau menawarkan air putih ya, air putih. Tapi bisa kalian lihat di sini ekspresinya si Yubin ini kayak ya curiga gitu ya. Mungkin dia seperti detektif gitu. Nggak mudah percaya sama orang. Jadi dia tuh bawaannya masih curiga terus sama si bapak-bapak ini. Ketika bapak-bapak ini menuangkan air putih ke dalam gelas, kedua gelas ya untuk Yubin dan Junwoo. Nah, lirikan matanya si Yubin ini tajam banget guys, kayak curiga banget. Ini beneran minumannya bersih atau ada apa-apanya nih gitu. Jadi dia tuh curiga. Tapi si bapak ini meminum air putihnya itu dulu untuk membuktikan ke mereka berdua bahwa minuman itu nggak kenapa-napa kalau diminum. Alhasil si Junwoo itu langsung meneguk langsung karena mungkin haus ya, satu gelas air putih tadi. Dan akhirnya si Yubin ini mau untuk minum air putih itu juga karena si bapak-bapak dan Junwoo itu sudah minum. Dan setelah itu bapak-bapak itu menawarkan makanan kaleng ke mereka berdua, ke Yubin dan Junwoo. Dan karena si Yubin ini sudah percaya sama bapak-bapak itu, akhirnya ya udah dengan senang hati dan penuh gembira mereka makan karena mungkin beberapa hari nggak makan ya. Jadi sangat lahap banget makannya. Nah, kemudian si bapak-bapak itu cerita bahwa di saluran TV itu diberitakan hari ini itu akan ada tim penyelamat yang akan datang ke area apartemen mereka. Karena si Junwoo ini tadi kan TV-nya udah dirusak nih guys, jadi dia tuh nggak tahu kalau ada info seperti itu. Nah otomatis refleks dia tuh meluk si Yubin guys. Oh so sweet banget. Di situ mereka ekspresinya seneng banget karena mendengar berita itu. Oke, nah ini dia adegan yang epic ya menurut aku. Jadi bapaknya ini ngelirik ke mereka berdua sambil nyalain rokok. Nah, di situ terlihat ada foto keluarga, tapi di situ bukan foto bapaknya ya. Laki-laki itu bukan bapaknya itu tadi. Sehingga si Yubin ini tanya ke bapaknya, Ajesi punya anak? Tapi bapaknya jawab enggak gitu, dia cuma punya istri. Akhirnya si Yubin ini berpikiran negatif, berarti si bapak ini nggak tinggal di rumah ini dong. Kok bisa bapak itu ada di kamar ini, tapi pemilik kamarnya tuh nggak ada. Dan
kok bisa dia itu bertahan di dalam rumah itu. Akhirnya si bapak itu dengan senyum-senyum yang jahat ya, menceritakan bahwa dia sengaja menaruh obat tidur ke dalam makanan kalengnya Yubin dan Junwo. Nah, si Junwo ini udah teler duluan guys, kena obat tidurnya. Tapi si Yubin ini kayaknya memang cewek kuat ya. Dia nggak langsung teler, tapi masih kayak ya linglung gitulah. Si bapaknya tadi langsung ngikat tangannya si Junwo, dan akhirnya si Yubin ini terkapar di lantai dan ditarik sama bapaknya, dibawa ke sebuah kamar guys, dibawa ke sebuah kamar. Kira-kira adegan selanjutnya apa ya? Oke, dan ternyata kamar itu dikunci, bapaknya itu keluar. Ketika aku nonton tuh aku penasaran mau diapain ya si Yubin ini, kok ditaruh di kamar dan dikunci gitu. Dan ternyata adegan selanjutnya bapaknya itu melepaskan sebuah tali yang diikat di pintu ya. Jadi ada tali hitam yang diikat di pintu, itu dia lepas. Jeng jeng jeng, ternyata tali itu terhubung ke seorang perempuan yang sedang tidur di kamar itu juga, tapi kamarnya penuh darah ya guys. Jadi bisa kalian tebak kira-kira adegan selanjutnya apa? Yap, bener banget guys. Jadi si cewek perempuan ini itu adalah zombie yang diikat oleh bapak itu tadi. Dan otomatis saat itu juga aku berpikir bahwa zombie ini adalah istri dari bapak itu tadi. Karena di awal tadi kan si Yubin tanya ya, bapak ini apa punya anak? Nggak punya, dia cuma punya istri. Otomatis si zombie ini pasti istrinya si bapak-bapak itu tadi. Nah, karena ikatan talinya tadi sudah dilepas ya guys, otomatis si zombie ini, ibu-ibu zombie ini langsung menyerang si Yubin guys. Tapi kalau kalian lihat ya, ini lebih mirip kuntilanak ya daripada zombie. Duh, matanya putih serem banget kayak kuntilanak. Oke, dia langsung dengan cepatnya menyergap si Yubin. Jadi adegan di film ini sangat cepat ya. Nah, di luar kamar ternyata si Junwoo itu tersadar guys. Ini pakai obat tidur apa sih, kok mempannya cuma 1 menit ya kayaknya. Si Junwoo ini udah sadar dari efek obat tidurnya. Dia mengarahkan pistol ke bapak-bapak itu tadi. Oke, sebelumnya pistol ini didapat dari ketika tadi perkelahian dengan zombie di lantai dasar tadi. Pistol ini punyanya polisi perempuan ya, yang di scene awal yang dia menjatuhkan pistolnya. Nah, di situ terjadi perkelahian antara Junwoo dan bapak-bapak itu tadi. Oke, si Junwoo ini berusaha untuk menarik tali dari zombie itu, jadi biar zombinya itu nggak nyerang si Yubin. Tapi di tengah perkelahian mereka, tiba-tiba di kamar yang tadi itu gaduh ya, gaduh suaranya si Yubin itu teriak-teriak minta tolong, tiba-tiba diem, quiet gitu, kayak nggak ada suara apa-apa. Akhirnya si bapak-bapak tadi otomatis penasaran nih, dia nguping, nempelin kupingnya di nempelin kupingnya di pintu untuk dengerin keadaan di kamar itu. Kemudian dia pun membuka secara perlahan kamarnya untuk melihat apakah si Yubin ini udah meninggal karena digigit oleh istrinya. Ternyata guys, si istrinya ini langsung menyerang suaminya yang ada di pintu tadi. Ya, ternyata si Yubin ini ada di belakangnya si zombie tadi dengan membawa pistol ya guys. Nggak tahu itu pistolnya dapat dari mana. Nah, ini adegannya dimana si perempuan itu tadi menyerang suaminya sendiri, dan disitu bener-bener so sweet guys. Si suaminya tuh bilang, nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa, intinya kamu makan aja aku, kamu kenyangin gitu ya. Jadi suaminya ini rela dimakan
sama istrinya sendiri gitu. Nah, setelah eh, puas meminum darah suaminya, si Yubin ini langsung menembak zombie perempuan itu tadi guys. Jadi biar nggak nyerang mereka ya. Nah, karena si Yubin itu tadi mengeluarkan tembakan, otomatis suara tembakan itu kan sangat keras ya, sehingga memancing zombie-zombie yang ada di luar apartemen itu langsung menyerang kamarnya si eh di mana si Yubin dan Junwo itu ada di situ. Oke. Nah, ini zombie-zombie yang ada di lantai dasar pun itu naik, guys. Jadi pinter banget nih zombie-zombinya. Kedengeran suara pistol, mereka langsung naik ke lantai 8. Dan akhirnya si Junwo ini mendengar ada suara helikopter di sekitar apartemen itu guys. Dan ternyata benar guys, di luar di sekitar apartemennya mereka itu ada 3 buah helikopter. Mungkin mereka tim penyelamat ya guys. Si Yubin ini melempar petasan asap yang tadi dipakai bapaknya itu ke arah zombie-zombie untuk ya mengalihkan pandangan mereka ya guys. Dan akhirnya mereka pun berhasil naik ke tangga. Nah, nyampe di tangga ini si Yubin ini kok ya jatuh gitu ya guys ya. Jadi bikin tambah tegang. Akhirnya ketika si Junwo ini menahan para zombie, si Yubin ini disuruh untuk segera naik ke atap gedung untuk memanggil helikopternya biar standby untuk membantu mereka. Nah, ketika si Yubin ini sampai di lantai atas, di atap gedung, ternyata helikopternya itu udah nggak ada guys. Ketika si Junbo itu berhasil masuk ke atap gedung, dia pun mengunci pintu dan diganjel pakai tangga ya guys. Cuman pakai tangga. Dan dia pun lari ke Yubin untuk tanya mana nih helikopternya. Dan dengan ekspresi sedih si Yubin ini cerita kalau helikopternya udah nggak ada. Dan bisa kalian lihat ekspresinya si Junwoo itu nangis guys, kayak udah berjuang segitunya ternyata helikopternya nggak ada. Dan si zombinya itu menerobos masuk guys. Oke, ini dia zombinya itu mendobrak pintunya dengan sangat mudah dan bersiap untuk menyerang si Junwo dan si Yubin. Nah, ini ekspresinya para si zombie-zombie itu guys. Udah kayak mayat hidup ya. Udah mulai mendekat nih ke Yubin dan Junwo. Dan mereka cuman mengandalkan satu pistol. Si Junwo ini menembaki para zombie yang udah mulai deket ke mereka. Pelurunya habis guys, pelurunya habis. Ya namanya juga pistol kecil ya, pelurunya cuman berapa sih? Dan ekspresinya si Yubin ini aduh tambah bingung, tambah menegangkan banget saat zombinya itu udah mulai deket banget. Ternyata dari bawah gedung itu ada suara helikopter guys. Jadi helikopternya itu belum pergi, tapi masih ada di sekitar situ dan mendengar suara mungkin suara senapan dan teriakannya si Junwo dan Yubin. Akhirnya mereka mendekat ke atap gedung itu tadi. Akhirnya mereka pun berhasil diselamatkan oleh tim penyelamat. Jadi tim penyelamatnya ini kayak anggota TNI gitu guys. Mereka menembaki para zombie yang mau mendekati Yubin dan Junwo. Oke, ini adegan tembak baku tembaknya. Tapi ya akhirnya mereka pun selamat. Bye bye para zombie. Kalian gak jadi makan nih. Di akhir film dijelaskan bahwa tim penyelamat itu bisa tahu posisinya si Junwoo berdasarkan SNS yang diupload oleh si Junwoo sebelumnya. Fotonya dia ingin diselamatkan ya. Jadi di film ini pesan moralnya bahwa kita harus melek IT ya. Di zaman teknologi yang canggih ini, kita harus memanfaatkan IT dengan sebaik mungkin.
Terima kasih Sobat Umia Studio semuanya karena udah mau nonton rangkuman film ini sampai akhir. Tonton terus video aku ya. Dan nantikan video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.